Di setiap nafasku ku rasakan kehadiranmu. Di sepanjang hidupku sungguh nyata penyertaanmu. Maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu. Maka ku persembahkan yang terbaik, Yesusku, hanya yang terbaik bagimu. Di setiap nafasku ku rasakan kehadiranmu. Di sepanjang hidupku sungguh nyata penyertaanmu. Maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu. Maka ku persembahkan yang terbaik, Yesusku, hanya yang terbaik bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore
adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleanse my soul from sin, set the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. Di setiap nafasku ku rasakan kehadiranmu. Di sepanjang hidupku sungguh nyata penyertaanmu. Maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu. Maka ku persembahkan yang terbaik, Yesusku, hanya yang terbaik bagimu.
sebagai persembahanku. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you. I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleanse my soul from sin, set the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. Oh, I love you, adore you. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita saat teduh sejenak mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarlah panggilan untuk beribadah dari Allah. Mazmur 117 ayat 1 hingga 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita
dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kebaktian Minggu 14 Februari 2021 hari ini, kita mulai di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengagungkan kebesaran Tuhan, Allah kita yang kasih setianya lebih tinggi dari bintang dan lebih dalam dari lautan. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah, Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami meyakini dan kami mengimani bahwa Engkau Allah berada di tengah-tengah ibadah ini, dan Engkaulah Allah yang telah memanggil kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami datang ya Tuhan, membawa hati kami untuk Engkau. Jamalah dan sentuhlah hati kami ya Tuhan, agar di dalam ibadah ini kami dapat merasakan lawatan-Mu. Kami dapat dengan sepenuhnya menikmati Engkau dan Engkau menikmati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita tahu
bahwa kita setiap hari harus beribadah kepada Tuhan, mencari Dia, berdoa kepadanya. Namun seringkali juga kita tidak melakukannya. Karena mungkin kita terlalu sibuk, karena kita terlalu malas untuk melakukannya. Saudara, seringkali kita juga tahu bahwa kita harus mengasihi, harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Namun kita juga tidak melakukannya karena kita merasa mereka tidak layak mendapat pengampunan kita. Saudara, mari kita datang, akuilah dosa-dosa dan pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 ayat 5. Dosaku kuberitahu kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian ini sekali lagi. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam waktu hening, kita kembali datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, setiap minggu kami menghampiri Engkau, Allah yang suci, yang kudus. Kami meminta pengampunan-Mu. Dan saat ini pun kami umat-Mu kembali datang kepadamu Tuhan, meminta pengampunan dan belas kasih-Mu atas setiap dosa yang kami lakukan. Biarlah ini bukan sebuah rutinitas yang kami lakukan setiap minggunya ya Tuhan, tetapi benar-benar dari hati dan kerinduan kami. Kami rindu hidup kami semakin dibentuk oleh Tuhan. Kami rindu hidup kami terus diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang dulu menyakitimu, kini menjadi hidup yang memuliakan namamu. Hidup yang serupa denganmu, bukan serupa dengan dunia ini. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami boleh dipakai untuk mengagungkan Engkau, memuliakan namamu. Kami rindu hidup kami hanya bagi Kristus yang telah menyelamatkan kami. Beri belas kasih-Mu ya Tuhan, ampunilah kami dan bentuklah kami. Ini doa kami. Kami naikkan kepadamu ya Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita yang telah mendapatkan belas kasihan Tuhan melalui pengampunannya, dengarkanlah firman-Nya dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.
Biarlah hidup kita hanya untuk memancarkan kebenaran-Nya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita dengan mengatakan, Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa sorga, hatiku bersyukur. Bait kedua. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa di dalam persekutuan yang indah, di dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, meski Hari Raya Imlek telah lewat, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat kita semua yang merayakan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum sama-sama kita jauh membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, memohon Allah Roh Kudus kiranya memampukan kita supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan saja. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kesempatan bisa belajar sabda-Mu, merenungkan dan belajar untuk menghidupinya. Bapa kami mohon Allah Roh Kudus mengurapi setiap hati dan pikiran kami, memberi hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap menerima firman, dan kami rindu tanah yang subur ini boleh bertumbuh sehingga boleh menghasilkan buah dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, biarlah melalui Roh Kudus saja yang memampukannya sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Namun saya mau kita membacakan bagian ini dimulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya mau kita membacakannya bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Saudara, saya yakin sekali bahwa minggu ini menjadi minggu yang spesial buat kita GKR Telegong. Pertama, kita bersyukur karena kita bisa merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-33. Ya meski bersifat online, tapi saya yakin ini tidak menurunkan semangat
dan sukacita kita untuk tetap merayakan ulang tahun gereja kita. Kemudian yang kedua, kita bersyukur karena kita punya kesempatan untuk bersama-sama merayakan Imlek. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin kita merayakannya dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, dan walaupun di dalam keadaan pandemi kita bisa tetap merayakannya. Biasa nih, pasti nih ada kalau di dalam persiapan Imlek selalu akan ada makanan-makanan yang enak. Mulai dari mila ataupun makanan yang berbau B2 dan masih banyak lagi makanan-makanan yang enak. Bahkan tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, ada banyak perayaan-perayaan yang kita lakukan yang biasanya dilakukan oleh di saat Imlek, tetapi yang paling biasa ditunggu nih anak-anak muda adalah ampau. Nah, biasa pasti nih orang tua akan sediakan uang memberikan ampau untuk anak-anak mereka atau untuk keponakan mereka atau siapa aja yang datang ke rumah nih. Nah, meskipun Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan senang dan bahagia, tapi memang nih kondisi pandemi membuat kita tidak bisa leluasa merayakan Imlek. Ya, dengan kata lain merayakan Imlek di rumah saja. Ya hanya dengan keluarga. Kalau dulunya bisa sama keluarga besar kumpul, nah ini nggak bisa, hanya keluarga inti aja gitu. Tetapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang Imlek, maka tentu saja hal-hal yang saya sebutkan tadi menjadi bagian yang penting dan memang ada di dalam perayaan Imlek. Namun saudara, saya yakin bahwa kita nih ketika merayakan hari raya Imlek bukan hanya untuk sekedar dirayakan, dinikmati, tetapi ada makna yang dalam Bapak Ibu Saudara tentang hari raya Imlek ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, hari raya Imlek memiliki makna tentang bagaimana mereka ada ungkapan syukur, wujud terima kasih ke masyarakat China pada saat itu Bapak Ibu Saudara di dalam bentuk doa dan harapan. Misalnya mengharapkan tahun yang menjadi lebih baik lagi, mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Saudara, ungkapan syukur menjadi makna yang penting di dalam perayaan Imlek. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam kekristenan, ucapan syukur atau hidup bersyukur menjadi hal yang sangat dekat juga dengan kehidupan kita orang percaya. Contoh, kita merayakan ulang tahun gereja kita. Karena apa itu? Karena kita bersyukur kepada Tuhan yang memimpin gereja kita sampai saat ini. Kemudian ketika ada yang berulang tahun, kita pasti ikut juga merayakan dan mensyukuri untuk karya Tuhan di dalam hidup orang-orang yang kita rayakan ulang tahunnya. Atau yang unik nih, bahkan nih di saat berduka, saat kita melihat ada yang orang meninggal dan berduka cita, ada keluarga yang berduka cita, di dalam kondisi itu kita tetap sebagai orang percaya, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memberi penghiburan bagi mereka yang mengalami duka. Nah, saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita di mana ucapan syukur juga dilakukan oleh orang-orang percaya pada masa itu. Entah itu berupa ajakan atau nasihat untuk mengucap syukur, atau melalui doa, ataupun melalui pujian kepada Allah. Semua ini adalah bentuk ungkapan syukur umat Tuhan pada saat itu. Saudara, di dalam teks yang kita baca tadi, khususnya di ayat 18, Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus. Saudara, dari nasihat-nasihat yang ada, kalau saudara perhatikan di pasal 5 ini, menariknya Paulus memasukkan bagian penting, yaitu untuk mengajak dan mendorong jemaat Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan ini penting untuk diperhatikan oleh jemaat Tuhan pada saat itu. Saudara, apa yang melatar belakangi mengapa Paulus di dalam berbagai nasihat yang dia berikan, ia tetap mendorong jemaat dan mengingatkan mereka untuk tetap mengucap syukur.
Mari kita melihat sekilas nih, kita melihat sekilas tentang surat 1 Tesalonika ini Bapak Ibu Saudara. Saudara, 1 Tesalonika ditulis oleh Paulus setelah ia mendengar kabar melalui Timotius tentang jemaat Tesalonika, bagaimana mereka mengalami pertumbuhan rohani yang baik di tengah situasi yang tidak mudah. Saudara, tidak disebutkan di dalam Alkitab secara detail penderitaan seperti apa yang mereka alami, tidak disebutkan. Yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka, khususnya di saat itu adalah orang-orang Yahudi terhadap mereka. Namun yang menjadi perhatian dari surat ini saudara adalah Paulus berkali-kali mengucap syukur kepada Tuhan untuk jemaat Tesalonika atas semangat dan keteguhan iman mereka di dalam Kristus Yesus. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, pada saat itu mereka sedang berada dalam penderitaan. Karena apa? Karena keputusan jemaat untuk tetap percaya dan menerima Kristus. Saudara, di kampus saya, di tempat saya dibentuk menjadi hamba Tuhan, di kampus ada seorang student counselor yang melayani pelayanan konseling kepada mahasiswa-mahasiswi yang membutuhkan bimbingan konseling. Dan saya adalah salah satu dari anak binaan yang dibimbing beliau, yang dikonseling beliau selama masa saya berada di kampus. Saudara, kemudian saya harus berpisah dengan beliau Bapak Ibu Saudara selama kurang lebih setahun lamanya. Mengapa? Karena pada saat itu saya harus menjalani masa pelayanan praktek setahun. Dan ketika saya balik saudara, saya berjumpa dengan beliau. Dan dia waktu melihat saya, dia senang sekali dan dia ingin menyempatkan waktu untuk ngobrol dan mendengar pelayanan saya selama setahun. Saudara, singkat cerita, dia sebelum berpisah dengan beliau memberikan saya satu bentuk seperti untuk gambar kecil, tapi ada tulisan, ada surat kecil yang dia berikannya, dan di tulisannya dia bilang begini, Dear Octavia, it's my joy to know you and see you grow deeper in love for God. Saudara, dia berkata begini, Octavia terkasih, ini adalah sukacitaku mengenal engkau, melihatmu bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Saudara, waktu saya baca surat ini, saudara, isi surat yang kecil ini, saya terharu. Saya terharu sekali baca ini dan seketika saya mengucap syukur kepada Tuhan pada saat itu. Sebab memang kenapa saudara saya bersukacita? Karena beliau juga bersukacita saudara. Bersukacita karena telah mengenal saya dan telah menyaksikan pertumbuhan iman di dalam diri saya yang Tuhan kerjakan melalui saya. Dimulai dari mana? Dimulai dari dia mengenal saya, dia mengkonseling saya, sampai dia berjumpa lagi dengan saya saudara. Saudara, saya yakin dan percaya Paulus ketika mendengar pertumbuhan iman dan keteguhan hati jemaat Tesalonika melalui Timotius memberi sukacita dan rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Sehingga ia menulis surat ini dan ketika surat ini sampai tentu saja surat ini juga membuat jemaat Tuhan juga dikuatkan, diteguhkan dan ada rasa sukacita di dalamnya. Saudara, di tengah-tengah rasa syukur itu, Paulus tidak hanya sekedar memuji saudara. Jadi pada saat itu, Paulus gak hanya sekedar memuji pertumbuhan iman mereka dan keteguhan iman mereka di tengah-tengah penderitaan. Tetapi di dalam surat itu juga, Paulus mendorong mereka untuk hidup kudus. Dan tidak memadamkan api roh atau semangat Injil di dalam diri mereka. Serta Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam konteks saat itu mereka juga ditenangkan hatinya oleh Paulus karena mereka sempat mengalami kekhawatiran kepada saudara seiman mereka yang telah meninggal atau telah mati. Dengan menekankan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan telah bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan pasal 4 sampai 5, nah Paulus rindu
jemaat Tesalonika tetap fokus di dalam pengharapan sembari menjaga hidup kudus. Karena itu saudara, di pasal 5 ini kalau kita baca, yakni pada bagian akhir dari surat ini, Paulus menekankan jemaat untuk tetap berjaga-jaga dengan menjaga hidup kudus dan tetap memiliki iman, kasih, pengharapan di dalam Kristus. Serta memberi beberapa nasihat praktis kepada jemaat Tuhan untuk mereka lakukan. Dan salah satunya Bapak Ibu Saudara yang telah tadi kita baca, yaitu hidup mengucap syukur. Saudara, mengapa Paulus menekankan kepada jemaat Tesalonika penting untuk hidup mengucap syukur? Jawabannya ada di ayat 18, di mana sebagai orang Kristen, orang percaya, penting mengucap syukur karena itulah, saudara, karena itulah yang menjadi kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi mereka, bagi orang-orang percaya. Saudara, pertama, hidup bersyukur adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Mengapa saudara? Sebab itulah kerinduan terbesar Allah di dalam diri orang percaya. Saudara, hidup bersyukur adalah kehendak Allah, sebab itulah kerinduan terbesar Allah di dalam diri orang percaya. Di dalam ayat 18 ini, Paulus menjelaskan bahwa mengucap syukur dalam bagian ini bukan hanya bicara tentang soal kehendak atau perintah, tetapi juga menekankan betapa Allah rindu jemaat Tuhan pada saat itu mengucap syukur di dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mengucap syukur diharapkan oleh Paulus dan tentu saja dari Allah menjadi gaya hidup orang percaya. Saudara, mengucap syukur menjadi sebuah kehendak dan sekaligus kerinduan Allah bagi jemaat Tesalonika. Mengapa? Hal ini dikarenakan mereka telah hidup di dalam Kristus. Mereka telah hidup di dalam Kristus, saudara. Mari kita kembali mengingat bagaimana di awal surat Tesalonika ini, Paulus sekali lagi mengucap syukur kepada Allah dan memuji jemaat Tesalonika karena Injil yang mereka terima dan mereka menghidupi Injil itu. Sehingga di dalam perjalanan kerohanian mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka semakin kuat dan teguh di dalam iman. Sekalipun saudara berada di dalam tekanan, di dalam penderitaan. Ya, jemaat Tesalonika tetap telah menjadi milik Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, walaupun di situasi yang tidak mudah itu, Paulus mau mereka tetap mengucap syukur. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Karena ada Kristus di dalam mereka. Saudara, Tuhan Yesus juga menghendaki dan merindukan kita sebagai umat Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Karena kita telah menerima Dia dan hidup di dalam Dia. Dan kita telah menjadi miliknya, milik kepunyaannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan buat kita orang percaya untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah alasan utama Allah menghendaki dan merindukan kita untuk mengucap syukur kepadanya. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau dalam diri kita orang percaya untuk selalu mengucap syukur. Saudara, umumnya sebagai orang percaya nih, biasa kita orang-orang percaya biasanya akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam hidup kita. Contoh nih, usaha kita diberkati, kita bersyukur. Kemudian kalau misalnya nih anak-anak muda lulus kuliah dengan cum laude, kita bersyukur. Atau anak-anak yang suka main game dan ikut turnamen game dan mereka menang, bersyukur juga. Atau nih yang paling biasa yang terjadi adalah dapat pacar, juga bersyukur. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam bagian ini Paulus justru mempertegas jemaat untuk
terus-menerus mengucap syukur kepada Allah di dalam segala hal. Mengucap syukur kepada Allah di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Mari kembali kita melihat di ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Give thanks in all circumstance. Saudara, pada bagian ini, frasa in all circumstance memiliki penekanan yakni di dalam segala hal atau di dalam keadaan, di dalam kondisi. Pokoknya di dalam segala sesuatu yang terjadi, peristiwa, itu menandakan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam keadaan lagi baik, buruk, di dalam lagi keadaan bersuka atau berduka, di dalam keadaan lagi berhasil atau gagal, dan masih banyak lagi, Tuhan mau umatnya tetap belajar mengucap syukur. Mengapa penting bersyukur dalam segala hal Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam segala keadaan, di dalam peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, atau di setiap waktu yang kita alami, kita tetap berada di dalam Kristus, saudara. Kita tetap berada di dalam Kristus. Dan Allah di dalam Kristus hadir dan tinggal beserta dengan kita. Nah, itulah juga ya Bapak Ibu Saudara yang Paulus tekankan kepada jemaat Tesalonika. Bersyukur di dalam segala hal karena Allah yang telah mereka terima dalam Kristus Yesus ada, hadir dan tinggal bersama-sama mereka. Apa buktinya? Buktinya jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka memutuskan hidup di dalam Kristus, Kristus hadir di dalam kondisi hidup mereka, termasuk di masa mereka mengalami penderitaan. Saudara bisa lihat itu di pasal bagian yang pertama dari surat ini, di mana mereka tetap teguh dalam iman dan pengharapan karena ada Kristus. Saudara, Paulus tahu betul saudara bahwa kondisi yang dialami jemaat Tesalonika merupakan hal yang memang terjadi di dalam hidup umat Tuhan ketika memutuskan untuk mengikut Kristus. Sehingga di dalam keadaan ini, Paulus mendorong mereka untuk tetap mengucap syukur. Mendorong mereka sekali lagi untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan mereka. Saudara, saat kita memutuskan untuk menerima Injil Kristus dan hidup di dalam terang Injil itu, maka Allah dalam Kristus jelas tinggal di dalam hidup kita. Di dalam setiap kondisi hidup kita, Dia hadir Bapak Ibu Saudara. Saudara, gereja di mana gereja ini mempercayakan saya untuk melayani satu bidang pelayanan anak muda, khususnya anak-anak remaja. Ketika melayani mereka Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang saya lihat dan saksikan bahwa banyak sebagian dari mereka adalah anak-anak muda yang bukan dari latar belakang keluarga Kristen. Tetapi saudara mau percaya dan rindu untuk mengenal siapa Yesus. Di dalam pelayanan ini saudara, saya mendapati khususnya di dalam tengah pandemi ini, banyak dari mereka yang bergumul saudara. Bergumul karena apa? Mereka gak bisa beribadah dengan leluasa. Bahkan sulit saudara untuk berani atau mengakui iman mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Karena keluarga mereka tidak mengizinkan mereka untuk beribadah, apalagi percaya pada Yesus. Tetapi saudara, meski di dalam kondisi yang demikian, saya menyaksikan dan terkagum-kagum dengan pekerjaan Tuhan di dalam pertumbuhan iman mereka yang masih muda ini. Ada beberapa di antara mereka yang tetap berusaha Bapak Ibu Saudara, berusaha dan setia beribadah atau datang ikut komsel yang ada di remaja. Meskipun saudara, mereka harus melakukannya dengan diam-diam. Mereka harus melakukannya dengan diam-diam. Dan saya menyaksikan saudara bagaimana mereka di dalam tengah kondisi yang demikian, mereka masih tetap belajar untuk mengucap syukur Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan yang mereka alami, keadaan yang tidak mudah untuk mereka alami.
Saudara, mungkin saat ini kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Ataupun mungkin yang saat ini yang sedang digumulkan oleh anak-anak muda kita, anak muda remaja di gereja ini. Bisa saja Bapak Ibu Saudara, pergumulan atau tantangan yang kita hadapi, khususnya di tengah pandemi ini, berbeda dengan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kita sebagai orang percaya tetap belajar mengucap syukur di tengah keadaan yang tidak mudah? Seberapa jauh Saudara, dalam keadaan yang tidak mudah ini, kita masih tetap belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita belajar mengucap syukur kepadanya di dalam segala kondisi hidup kita. Bagaimana supaya kita dapat belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan kita? Pertama, di ayat 16 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa. Saudara, bersukacitalah senantiasa yang dimaksudkan oleh Paulus pada bagian ini adalah berbicara tentang hati dan ekspresi hidup yang terus menyatakan sukacita di dalam Tuhan. Yang dibangun saudara atas dasar relasi yang intim dengan Kristus. Oleh sebab itu saudara, dalam segala keadaan, Tuhan mau hati ini dan hidup kita setiap hari, keseharian kita sebagai orang percaya senantiasa tetap menunjukkan ekspresi sukacita di dalam Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui puji-pujian kepada Dia, menyembah Dia melalui lagu-lagu yang kita dengarkan, lagu-lagu rohani. Atau bahkan saudara, melalui kesaksian hidup kita di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Tuhan mau saudara, walaupun dalam kondisi yang tidak mudah, kita tetap memiliki respons rasa syukur itu dengan bentuk bersukacita senantiasa. Kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Saudara, Paulus menjelaskan bahwa mengucap syukur juga harus nyata saudara di dalam kehidupan doa mereka. Di dalam kehidupan doa kita saudara. Saudara, kita tahu betul bahwa Tuhan ingin kita umatnya tidak jemu-jemu datang kepadanya, berdoa kepadanya. Kenapa? Karena jelas doa adalah nafas hidup orang percaya. Tuhan memang bahkan menginginkan kita tidak hanya sekedar datang berdoa, memohon segala pergumulan pribadi kita atau hal-hal yang menyangkut diri kita. Tapi juga Tuhan mau saat kita berdoa, kita juga berdoa untuk orang lain. Tetapi saudara, yang jadi penekanan saat ini adalah Tuhan mau kita tidak hanya sekedar berhenti datang kepada Tuhan, berdoa, dengan membawa segala pergumulan atau permohonan kita kepada Dia atau permohonan orang lain kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau kita belajar di dalam doa kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Contoh saudara, saat kita mengalami duka cita, kehilangan orang yang terkasih, Tuhan mau kita datang dalam keadaan duka tetap belajar mengucap syukur, di mana kita punya kesadaran menyadari bahwa Allah itu hadir memberi penghiburan dan pengharapan untuk menjalani hari-hari yang ke depan yang tidak mudah saudara. Atau kita mengalami kesulitan di dalam perekonomian. Tuhan mau kita tetap belajar saudara, mengucap syukur dengan terus menyadari bahwa di tengah situasi yang sulit, perekonomian yang tidak stabil, Tuhan masih setia memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi saudara, mengucap syukur dalam segala hal, baik melalui ekspresi hati dan hidup yang bersukacita, dan melalui kehidupan doa yang terus mengucap syukur, merupakan hal yang dikehendaki Tuhan
bagi kita. Saudara, jika kita bisa menikmati hidup bersyukur dan melewati berbagai badai hidup, ingat saudara, itu anugerah Tuhan. Tuhan ingin saudara, kita sebagai orang percaya, apapun keadaan hidup kita saudara, suka, duka, berbahagia, menderita, dan lain sebagainya, tetap mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita yang telah menerima Dia dan hidup di dalam Dia. Ia mau hidup bersyukur saudara, nyata di dalam kehidupan doa dan di dalam sukacita hati dan keseharian kita melalui pujian dan kesaksian hidup. Karena itu saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, saya memberi waktu buat kita secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Mungkin kita di dalam kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit. Tetapi saudara, Tuhan mau kita belajar mengucap syukur. Mari secara pribadi datang ke hadapan Tuhan, berdoa, memohon agar Tuhan memampukan kita tetap belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita mengambil waktu hening. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, mungkin kami terbiasa mengucap syukur ketika ada hal-hal yang baik atau hal-hal yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, betapa sulit buat kami sadar sulit sekali kami mengucap syukur di dalam keadaan yang susah, di dalam keadaan yang berduka, di dalam keadaan yang menderita. Kami susah untuk melihat anugerah Allah di tengah-tengah apa yang kami rasakan. Tuhan, tolong kami supaya Tuhan dalam keadaan apapun, kami belajar mengucap syukur. Karena Engkau Allah, Kristus Tuhan, sudah ada di dalam hidup kami. Dan Engkau hadir dalam setiap musim hidup kami. Karena itu Allah Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan hati dan hidup kami. Supaya ketika kami menjalani hari-hari depan, di dalam apapun hidup kami, peristiwa apapun yang terjadi, kami tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan dan Tuhan kehendaki ada dalam diri kita. Mampukan kami Allah Roh Kudus supaya kami dapat melakukannya, melakukan hidup bersyukur hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Pertama, kita berdoa, bersyukur untuk penyertaan sepanjang tahun. Tuhan sudah menyertai jemaat Tuhan dan boleh kembali merayakan hari tahun baru Imlek. Biarlah kiranya jemaat Tuhan terus setia mengikut Tuhan. Dan bersama-sama kita juga berdoa, bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas gerejanya. Di hari Selasa kemarin kita bersama-sama boleh merayakan hari ulang tahun GKR Teluk Gong. Kita berdoa kiranya Tuhan yang terus memakai gerejanya untuk memancarkan kemuliaannya, menjangkau banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat setiap jemaatmu Tuhan, buat setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan tahun demi tahun, dan di minggu ini juga Tuhan, jemaat-Mu boleh merayakan hari tahun baru Imlek, melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa sekalipun begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Biarlah jemaat-Mu selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu buat gereja-Mu GKR Telugong. Kami mengucap syukur di hari Selasa kami boleh bersama-sama merayakan, mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama 33 tahun atas gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati gereja-Mu, kiranya Tuhan yang terus memakai gereja-Mu untuk memancarkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah juga gereja-Mu bisa menjadi saluran berkat di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Telugong ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh dijangkau untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini yang kedua, mari kita bersama-sama juga berdoa. Kita buka suara, kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Dalam pergumulan bangsa ini berkaitan dengan bencana alam, musim hujan. Saat ini di beberapa daerah sudah terdengar kabar bahwa ada banjir. Mari kita terus mendoakan. Kita terus doakan juga di dalam pergumulan bangsa negara kita berkaitan dengan pandemi yang belum berakhir. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas bangsa kita, dan Allah yang berkuasa itulah yang akan memulihkan bangsa negara kita. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga datang kepadamu, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Pergumulan bangsa negara kami belum berakhir ya Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepadamu, membawa doa kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memulihkan kembali bangsa negara kami dari bencana alam, dari pergumulan karena COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau yang akan memulihkan bangsa negara kami ini Tuhan. Kami bersyukur ada titik terang, ada pengharapan yang kami lihat melalui vaksin yang sudah ada di tengah-tengah bangsa kami dan saat ini masih dalam tahap penyaluran untuk masyarakat Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memakai pemerintah, memakai pihak-pihak yang menyalurkan vaksin ini ya Tuhan, supaya setiap masyarakat mendapatkan vaksin ini. Dan kami melihat bahwa bangsa Indonesia punya harapan dan bangsa Indonesia boleh pulih dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden beserta dengan Wakil Presiden dan jajarannya. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada bangsa, kepada pemerintah bangsa ini Tuhan. Biarlah hikmat-Mu ada di atas mereka, dan biarlah oleh hikmat-Mu mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka terus mencari Tuhan, terus memancarkan kemuliaan bagi Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit ini Tuhan, jemaat-Mu terus mengalami pertumbuhan iman. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami naikkan kepadamu Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, masih tetap bangkit berdiri bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat. Mari bersama-sama kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kini tiba waktunya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransfer ke nomor rekening gereja atau sudah dapat scan dengan QR code yang tertera di layar kaca saudara. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Nafasku ku rasakan kehadiran-Mu di sepanjang hidupku, sungguh nyata penyertaan-Mu, maka ku yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu, maka ku persembahkan yang terbaik. Yesusku, hanya yang terbaik bagimu. Setiap nafasku ku rasakan kehadiran-Mu di sepanjang hidupku, sungguh nyata penyertaan-Mu, maka ku yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu, maka ku persembahkan yang terbaik. Yesusku, hanya yang terbaik bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, seperti pujian ini kami rindu untuk boleh memberikan yang terbaik yang ada pada kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena dalam setiap nafas kehidupan kami boleh merasakan akan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena di sepanjang hidup kami sungguh boleh melihat akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau menerima persembahan kami ini. Engkau kuduskan dan sucikanlah ya Tuhan, untuk boleh dipakai, untuk memperluas kerajaan Tuhan, agar kehendak Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah muka bumi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada setiap jemaat yang sudah berulang tahun dalam 1 minggu terakhir ini. Tuhan Yesus yang menolong dan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, di hari ini juga saya mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek untuk setiap kita. Kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi di dalam pekerjaan, di dalam usahanya. Kiranya Tuhan yang terus menolong menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita juga bersyukur bahwa di hari ini kita bisa diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk selalu hidup bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita juga berterima kasih untuk Lause Okta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong dan menyertai Lause Okta di dalam pelayanan yang dikerjakan. Telah dibuka kelas katekisasi, baptisan dan pranikah, dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti kelas ini dapat langsung menghubungi tata usaha gereja. Kemudian pada hari Rabu 17 Februari 2021 kita akan mengadakan persekutuan doa online via Zoom dan juga YouTube Bapak Ibu Saudara-saudari dengan tema kejujuran yang tajam. Doa itu harus jujur dan terbuka di hadapan Allah dan akan dibawakan oleh Lause Marcelina. Dan mari kita sama-sama hadir, kita ikut, kita terus berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari Minggu 21 Februari 2021 kita akan kembali melanjutkan eksposisi Ibrani 2 dengan tema inkarnasi dan penderitaan anak Allah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Fris Suhandi. Mari kita tetap setia dan terus untuk belajar firman Tuhan, untuk terus beribadah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau bisa mungkin sediakan catatan-catatan untuk bisa menulis poin-poin penting di dalam setiap pembelajaran firman Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong setiap kita Bapak Ibu Saudara-saudari, dan mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan biarlah kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur, dan mari kita bersama menerima berkat dari Allah. Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, kasih yang Dia nyatakan di dalam diri anaknya Yesus Kristus, dan kasih di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian minggu kita selesai, silakan duduk dan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah
bersinar